dalam sebuah perusahaan, keberhasilan tidak hanya diukur dari sebuah keuntungan, tetapi juga bagaimana para manajer menjalankan tugasnya. Pengukuran kinerja manajerial itu menjadi alat penting untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kontribusi manajer dalam mencapai tujuan organisasi. Hari ini kita akan melihat bagaimana sebuah perusahaan melakukan evaluasi kinerja para manajernya. Pengukuran kinerja manajerial adalah proses penilaian terhadap kemampuan manajer dalam menjalankan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengendalian, pengorganisasian, dan pengarahan. Nah, pengukuran ini itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana seorang manajer itu bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, baik dari segi hasil maupun dari segi proses yang dilakukan. Tujuan utama dari pengukuran kinerja manajerial ada 5. Yang pertama, sebagai alat evaluasi kinerja manajer. Yang kedua, sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang ketiga, sebagai alat motivasi bagi manajer agar bekerja lebih baik. Yang keempat, sebagai dasar pemberian reward atau dan pionisme. Yang kelima, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Dalam pengukuran kinerja manajerial terdapat 4 fungsi utama yang dinilai. Yang pertama, perencanaan, yaitu kemampuan menyusun strategi dan target. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu kemampuan mengatur sumber daya. Yang ketiga, pengarahan, yaitu kemampuan memimpin dan memotivasi tim. Yang keempat, pengendalian, yaitu kemampuan mengawasi dan mengevaluasi kinerja. Keempat fungsi ini menjadi dasar dalam menilai sebuah kualitas seorang manajer. Selanjutnya, dimensi penting dalam pengukuran kinerja manajerial adalah efektivitas dan efisiensi. Efektivitas menunjukkan sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat tercapai, sedangkan efisiensi menunjukkan bagaimana sumber daya digunakan secara optimal untuk mencapai target tersebut. Nah, kinerja manajer yang baik adalah yang mampu mencapai target dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Selain efektivitas dan efisiensi, terdapat dimensi lain yaitu ekonomi dan kualitas keputusan. Ekonomi ini terdapat kemampuan memperoleh input dengan harga serendah mungkin tanpa mengurangi kualitas. Sedangkan kualitas keputusan menunjukkan kemampuan manajer dapat mengambil keputusan yang tepat, cepat, dan strategi dalam menghadapi masalah. Pengukuran manajerial dapat dilakukan melalui aspek keuangan. Contohnya adalah Return on Investment atau ROI, laba rugi, dan perbandingan antara anggaran dan realisasi. Nah, pengukuran ini berfokus pada hasil akhir yang bersifat angka dan mudah diukur. Selain keuangan, pengukuran juga dapat dilakukan melalui non-aspek keuangan. Contohnya adalah kepuasan pelanggan, kualitas produk, kepuasan karyawan. Maksudnya, apakah kesejahteraan karyawan terjaga atau tidak. Yang terakhir adalah inovasi. Inovasi yaitu kemampuan perusahaan untuk menciptakan ide, produk layanan, atau kerja baru yang lebih baik. Dalam pengukuran kinerja manajerial, terdapat beberapa metode yang biasa digunakan. Yang pertama adalah KPI ataupun Key Performance Indicators. Metode yang kedua adalah Balance Scorecard. Nah, metode Balance Scorecard ini mengukur kinerja manajer berdasarkan 4 perspektif utama. Yang pertama, perspektif keuangan. Nah, ini mencakup laba, pendapatan, dan juga efisiensi keuangan. Kemudian perspektif kedua adalah pelanggan, yaitu mencakup kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan juga bagaimana sih pandangan pelanggan terhadap perusahaan kita.
Kemudian perspektif yang ketiga adalah proses bisnis internal. Nah, ini tuh mencakup bagaimana sih efisiensi dan efektivitas berjalan dalam operasional perusahaan. Kemudian perspektif yang terakhir adalah pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu mencakup bagaimana pengembangan SDM, kemudian inovasi, dan juga bagaimana sih kemampuan organisasi dalam beradaptasi. Metode selanjutnya adalah anggaran atau budgeting. Nah, metode ini membandingkan antara realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh manajer. Metode selanjutnya adalah analisis variance. Nah, analisis variance ini melihat ataupun menghitung selisih antara realisasi dengan anggaran. Sehingga kalau ada penyimpangan itu bisa dideteksi. Kemudian metode berikutnya adalah metode penilaian 360 derajat. Nah, metode ini melihat masukan bukan hanya dari atasan, tetapi juga dari rekan kerja dan juga bawahan. Sehingga penilaian terhadap manajer itu menjadi lebih menyeluruh dan juga lebih objektif. Karena kan bukan hanya dari perspektif atasan aja ya, tapi juga menyeluruh bawahan dan juga rekan kerja. Kemudian metode yang terakhir adalah metode benchmarking. Nah, metode ini membandingkan kinerja perusahaan ataupun organisasi dengan standar terbaik ataupun organisasi yang sejenis atau kita sebut dengan kompetitor. Nah, semua metode ini akan memberikan gambaran kinerja manajer secara menyeluruh, objektif, dan juga seimbang. Dalam manajemen akuntansi, terdapat konsep responsibility accounting atau akuntansi pertanggungjawaban. Dalam konsep ini, organisasi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, cost center, yang dinilai berdasarkan biaya. Yang kedua ada profit center, yang dinilai berdasarkan laba. Dan yang terakhir, investment center, yang dinilai berdasarkan pengembalian investasi. Dengan konsep ini, membantu perusahaan untuk menilai setiap bagian secara spesifik. Pengukuran kinerja manajerial memiliki berbagai manfaat seperti meningkatkan kinerja, membantu pengambilan keputusan, dan meningkatkan akuntabilitas. Namun, terdapat juga tantangan seperti sulitnya mengukur aspek non-keuangan, kemungkinan manipulasi data, serta perbedaan standar penilaian. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengukuran yang objektif dan transparan. Jadi, kesimpulannya, pengukuran kinerja manajerial memang dibutuhkan dalam manajemen akuntansi untuk mengukur kinerja manajer secara efektif dan efisien. Dan akan menjadi efektif dan efisien bila indikator yang digunakan serta metode yang digunakan itu tepat. Hal ini akan membuat perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan serta dapat mencapai tujuan organisasi secara berkelanjutan. Dadah!